Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 30 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 19 ayat 1-9, beginilah bunyinya. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima, Bersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Lebaot dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. En-Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Balat-Bir, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 2-12, beginilah bunyinya. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah belajar menerapkan cara yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa undian yang kedua keluar bagi suku Simeon. Yosua memakai cara undi untuk menentukan milik pusaka suku-suku Israel. Alasan mengapa Yosua memakai cara undi dalam membagi tanah Kanaan kepada semua suku Israel adalah, karena cara undi dapat mencegah terjadinya perselisihan tentang tanah di antara orang Israel. Cara undi menjadi cara terbaik untuk mencegah perselisihan dan perpecahan. Cara tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, apabila sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan bersama. Begitulah cara yang diterapkan Yosua dalam menentukan milik pusaka suku-suku Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus memuji jemaat Korintus yang tetap mengingat dan tetap teguh memegang ajarannya. Tetapi, pujian ini sepertinya digunakan Rasul Paulus sebagai pemacu jemaat, supaya mereka mau mendengarkan ajarannya. Rasul Paulus menuliskan banyak hal untuk jemaat Korintus, sebab ia mendengar adanya perpecahan, perselisihan dan percabulan di antara mereka.
Untuk meminimalisir situasi yang sedang terjadi, Rasul Paulus menekankan, supaya setiap perempuan yang ikut berperan dalam berdoa dan bernubuat, mereka harus bertudung. Mereka harus berpenampilan sopan, supaya tidak ada anggapan-anggapan negatif dari orang lain, khususnya dari kaum laki-laki. Sebab pemakaian tudung akan menjadi tanda, bahwa mereka adalah perempuan yang sudah bersuami. Mereka bukan perempuan-perempuan tunasusila yang sedang mencari laki-laki. Begitulah cara yang dipakai dan ditawarkan Rasul Paulus dalam membina jemaat Korintus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini hendak menyapa dan mengingatkan kita, bahwa kita juga harus belajar menerapkan cara-cara yang baik dalam hidup sehari-hari kita. Ketika kita hendak membuat sebuah keputusan untuk kebaikan sesama kita, hendaknya kita memakai cara yang dapat mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan. Begitu juga ketika kita hendak menasehati sesama kita, hendaknya kita menggunakan cara yang baik dan menawarkan nasihat yang dapat mencegah terjadinya perbuatan dosa. Mari kita memohonkan penyertaan, bimbingan dan hikmat dari Tuhan, supaya kehadiran kita selalu mengarahkan semua orang pada kedamaian, bukan pada perselisihan, perpecahan, percabulan dan perbuatan dosa lainnya. Amin.